lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin dukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam semuanya, kembali kita dalam Deep Talk with Pastor dalam Alkitab kita. Dan sebelum kita masuk dalam 1 Yohanes pasal 5 pembahasannya, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah bersama. Satukan hati, kita menyembah Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ya, shalom semuanya, kembali bersama dalam Deep Talk with Pastor. Di malam hari ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, dan puji Tuhan kita akan selesaikan surat 1 Yohanes. Karena surat 1 Yohanes hanya 5 pasal, dan malam hari ini kita akan ngebahas pasal yang kelima, saudara. Jadi besok kita bisa lanjutkan di surat 2 Yohanes,
dan surat 3 Yohanes ya, karena baik surat 2 Yohanes maupun 3 Yohanes itu hanya satu pasal. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita bisa selesaikan tadarusan Alkitab terhadap surat-surat Yohanes ya. Dan habis surat Yohanes selesai, berarti 3 hari lagi kita akan masuk dalam pembahasan kitab Wahyu. Tadarusan Alkitab kitab Wahyu. Coba kita akan baca pelan-pelan saudara ya. Dan mungkin agak panjang ini kitab Wahyunya, karena ya tadi ya, kitab Wahyu itu dalam memahaminya nggak semudah kita memahami misalnya kitab-kitab yang lainnya, karena ini bersifat profetik, bersifat nubuatan ya. Ada banyak makna-makna yang mungkin harus kita dalami lebih lagi, karena banyak hal yang dikatakan di kitab Wahyu itu yang belum terjadi. Jadi penafsirannya juga butuh hati-hati ya, karena yang mau kita sampaikan, yang kita mau bahas itu sesuatu yang masih nanti gitu saudara ya. Dan ya saya antusias menghadapi itu ya, saya berharap saudara juga antusias terus bersama ya. Kalau saudara diberkati ya, mohon di-sharekan program ini kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa mengikuti bersama gitu ya. Kita bertumbuh bersama, membangun diri menjadi orang Kristen yang mau belajar, orang Kristen yang mau dibentuk, orang Kristen yang mau bertumbuh ya, orang Kristen yang benar-benar kuat gitu dalam menghadapi apapun ke depannya nanti ya. Dan itu memang harus butuh effort khusus, butuh kemauan yang sungguh ya, yang siap dibentuk itu ya. Jadi harus siap kuat dalam hal apapun. Firman yang enak di kuping, haleluya. Firman yang gak enak di kuping ya harus diterima dan dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, kalau sudah dikerjakan ya terus dilanjutkan gitu saudara ya. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab di pasal terakhir di surat 1 Yohanes, kita satukan hati kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada dalam tadarusan Alkitab surat 1 Yohanes pasal kelima, pasal terakhir. Dan terima kasih kami sudah boleh sampai di pasal terakhir ini. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Dan kami doa setelah kami selesai malam hari ini, kami semua semakin punya bekal yang baik, bekal yang luar biasa, yang kami bisa bawa masing-masing, sehingga di sisa hidup kami ini semua yang kami kerjakan jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya menyenangkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita langsung buka saja saudara ya. Surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima ya, ada bantuan di depan. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca judul perikopnya, Iman Mengalahkan Dunia, bersama saya ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi saudara, Yohanes di pasal terakhirnya ini ingin mengatakan bahwa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi bukan cuma percaya kepada Yesus, tapi Yesus adalah Kristus. Yesus adalah yang diurapi, yang dikuduskan. Ya, Yesus adalah Mesias. Ya. Ini tentu untuk sekali lagi mengkonfrontir ya, mengapologet pengajaran sesat yang hari itu sedang dihadapi oleh Yohanes, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sebenarnya, seolah-olah aja dia jadi manusia. Dia adalah Tuhan, Roh ya. Dan dia tidak benar-benar menderita, dia tidak benar-benar jadi manusia, dia tidak benar-benar lahir dari anak darah Maria. Itu semua seolah-olah aja, tapi bukan yang sesungguhnya. Ya. Berarti kalau bukan sesungguhnya, dia bukan Kristus, ya. Bukan yang diurapi gitu saudara ya, bukan Mesias, bukan yang dijanjikan oleh banyak nubuatan di perjanjian lama. Tapi Yohanes mengatakan, kalau ada yang mau percaya Yesus itu Yesus aja ya silahkan aja, tapi pasti bukan berasal dari Allah, tidak lahir dari Allah. Karena setiap orang yang percaya Yesus itu adalah Kristus, baru lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ya, jadi kita harus menjadi orang Kristen yang seperti ini. Percaya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias kita. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita.
Nah, itu yang penting, ya. Lanjut. Karena kalau ngomongin Yesus banyak, saudara. Di Indonesia saja, orang Kristen di Indonesia saja yang agak keluh gitu memberikan nama anaknya Yesus. Padahal yang memberikan nama anaknya Yosua banyak, saudara. Padahal sebenarnya Yosua dengan Yesus itu sama artinya. Nggak tahu, saya heran sama orang Indonesia itu, saudara. Sama orang Kristen Indonesia. Ya, nggak ada orang Kristen Indonesia yang ngasih nama anak laki-lakinya Yesus. Saya belum pernah dengar ada orang Kristen Indonesia yang bernama Yesus. Tapi saya sering mendengar, saya udah kenal beberapa orang Kristen Indonesia yang namanya Joshua. Padahal Joshua dengan Yesus itu sama artinya, saudara. Ya, Yesus itu nama Yunani, Joshua itu nama Ibrani. Dan kalau boleh jujur, ya, Yesus itu ketika diberi nama oleh bapak ibunya Yusuf dan Maryam, itu adalah Yosua, karena Yesus kan orang Ibrani, Yehosua, ya. Baru kemudian ketika kekristenan berkembang dan juga dunia berkembang saat itu, bahasa Yunani menjadi bahasa yang internasional ketika akhirnya orang-orang Kristen, rasul-rasul ingin menuliskan soal Yosua, soal Yesus yang mereka kenal ini, supaya surat-surat mereka, supaya kitab mereka atau tulisan mereka disampai kepada orang lain yang tidak berbahasa Ibrani, yang bukan orang Ibrani tapi semua manusia, semua bangsa, maka ditulislah Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Maka Yosua itu diubah menjadi kata Yesus, ya, yang artinya sama, saudara. Ya, jadi lucu kan, saudara? Ya, banyak orang yang pakai nama Yosua, tapi nggak ada orang Indonesia yang pakai nama Yesus. Ya, kadang-kadang ini geli aja gitu ya, nggak big deal banget sih, tapi geli aja gitu ya. Jadi kalau berani ngasih nama anaknya Yosua, kenapa nggak berani ngasih nama anaknya Yesus? Karena dua nama itu artinya sama, ya. Begitu, saudara. Seperti Kristus dan Mesias kan sama, itu Kristus bahasa Yunani, ya, Mesias atau Mesayah itu bahasa Ibrani, tapi artinya sama, saudara. Ya. Lanjut, ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mengasihi anak-anak Allah, kita akan mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi orang yang nggak melakukan perintah-perintah Allah itu jangan ngomonglah mengasihi anak-anak Allah dan mengasihi Allah, ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi orang yang mengasihi Allah itu pasti menuruti perintah-perintahnya. Jadi saya kembali pakai bahasa yang agak keras, omong kosong. Ada orang bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi atau tidak melakukan perintah Tuhan. Dalam skop keluarga, ya jelas firman Tuhan katakan, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk sama suami. Itu jelas banget, Yesus yang mengatakan juga, ya. Alkitab yang mengatakan juga, ya. Dalam Efesus jelas, dalam tulisannya Paulus jelas, ya. Tapi orang ini banyak yang bilang mengasihi Allah tapi nggak tunduk sama suaminya. Perempuan-perempuan di luar sana ada banyak yang melawan suaminya terus, yang berontak terhadap suaminya terus, nggak tunduk sama suaminya tapi bilang mengasihi Allah. Di luar sana juga banyak orang yang mengasihi Allah katanya, tapi nggak mengasihi istrinya. Selingkuh di mana-mana, punya perempuan di mana-mana. Nggak hidupi istrinya dengan baik, nggak mencukupi kebutuhan istrinya dengan baik dan rumah tangga dengan baik. Kok ngaku mengasihi Allah? Padahal kata firman Tuhan, orang yang mengasihi Allah akan menuruti semua perintah-perintahnya. Ada orang bilang mengasihi Allah, tapi nggak hormat dan tunduk sama pemerintahan yang ada. Demo mulu, ya, gulingkan pemerintah ini, turunkan presiden ini, gitu ya. Tapi bilang mengasihi Allah, aneh, saudara, ya, aneh, ya. Ada orang mengasihi Allah, tapi memprotes mulu, ya, perusahaan atau bosmu. Padahal firman Tuhan katakan, hormatilah atau tunduklah kepada Tuhanmu, ya. Jadi dunia ini kadang-kadang sandiwaranya terlalu banyak itu, saudara.
Perintah Tuhan yang sederhana aja. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kalau kita ada di sebuah perusahaan, ya kita hormat sama perusahaan itu. Tunduk benar-benar sama aturan perusahaan itu. Nggak berani ngelawan, nggak boleh ngelawan. Kalau emangnya nggak suka sama perusahaan itu, ya supaya kita nggak melanggar, kita mengasihi Allah, tapi kita udah nggak suka sama perusahaan itu. Gimana kita bisa mengasihi Allah kalau kita nggak hormat sama perusahaan tempat kita? Maka keluar dari perusahaan itu. Kalau kita anggap perusahaan itu lalim, ya, zolim, perusahaan yang nggak menghormati karyawannya, yang memperlakukan karyawannya layaknya budak, kita nggak nyaman di situ, kita sudah kasih masukan dengan baik tidak diterima, ya sudah keluar dari perusahaan itu. Nggak bisa kita terus di dalam, kita menggerutu, kita buat gerakan-gerakan, movement-movement di perusahaan itu, seolah-olah kita mau menggulingkan perusahaan itu. Satu sisi kita mengasihi Allah katanya, nggak bisa begitu, saudara. Ya, sama saudara. Ya. Dalam banyak hal, ya kita belajar sekarang ini untuk memposisikan diri melakukan perintah Tuhan. Ya. Melakukan perintahnya adalah wujud kita mengasihi Allah. Lanjut. Ya. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang bisa mengalahkan dunia ya cuma kita yang percaya Yesus adalah anak Allah. Karena kalau kita percaya Yesus adalah anak Allah, kita punya iman kita itulah yang bisa mengalahkan dunia. Inilah kemenangan itu di ayat keempat tadi. Sebab semua yang dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang dari Allah pasti bisa mengalahkan dunia. Kenapa? Ingat tadarusan Alkitab kita hari kemarin, bahwa orang yang sudah lahir dari Allah itu punya roh yang dari Allah. Dan roh yang dalam kita yang dari Allah itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Maka orang yang punya roh yang dari Allah pasti bisa mengalahkan dunia. Dan roh yang dari Allah yang mengalahkan dunia itu yang kita namakan iman. Iman kita kepada Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang adalah anak Allah. Nah, iman dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Makanya orang yang sering baca Alkitab, ya, orang yang sering ikuti model seperti ini, tadarusan Alkitab atau klub membaca Alkitab, apalah namanya, karena banyak kan di luar sana. Ya, saya pakai nama tadarusan kan sudah saya jelaskan. Ini saya mengadopsi saudara muslim saya yang setiap puasa tadarusan Al-Quran. Mereka rutin, mereka semangat, mereka fasih gitu ya. Mereka ke masjidnya itu antusias gitu ya. Mereka baca kitab suci mereka ya yang berbahasa Arab itu, meskipun mungkin mereka tidak tahu artinya, tapi mereka rutin gitu, ada kesungguhan. Saya takjub gitu. Di masa kecil saya takjub dengan teman-teman saya yang setiap kalau mau buka puasa itu tadarusan Quran. Habis berbuka kembali ke masjid lagi tadarusan lagi Quran, dan kata tadarusan itu melekat di otak saya. Ya. Dan ya saya adopsi lah, karena saya bukan dengan tendensi menjelekkan ya. Saya mengagumi istilah itu dan saya pakai dalam program ini tadarusan, tapi bukan Al-Quran dong, karena saya nggak bisa berbahasa Arab, saya juga tidak menguasai dan saya tidak mengimani itu. Saya pakai tadarusan Alkitab karena saya mengimani Alkitab adalah firman Tuhan dan yang saya hidupi sebagai kebenaran. Jadi kalau kau ikuti program seperti ini, gereja lain mungkin bikin klub membaca Alkitab atau komunitas membaca Alkitab, apapun itu, saudara. Dengan kita sering membaca Alkitab, kita akan punya iman. Iman itu yang membuat roh Tuhan ada dalam diri kita. Roh yang dari Tuhan itu yang mengalahkan dunia, sehingga kita pasti sebagai manusia nanti sepanjang hidup kita akan bisa menang atas dunia ini. Lebih daripada seorang pemenang. Nah, saudara mau di situ nggak? Mau sampai ke sana nggak? Nah, sebelum bisa mengalahkan dunia, selalu keluar lebih dari seorang pemenang, mulailah lebih dahulu dengan membaca firman Tuhan. Ya, ini harus jadi makanan kita. Saya sampai hari ini tiap hari saudara saya baca. Bukan cuma momen tadarusan Alkitab malam hari ini aja. Tapi enggak, saya selalu ambil waktu untuk membaca. Kadang bisa satu pasal, kadang bisa satu kitab, kadang hanya beberapa ayat. Tapi itu saya kerjakan. Sebab saya tahu, kalau saya nggak baca Alkitab, saya lapar.
Saya lapar, saya bisa dehidrasi, sakit, dan bisa mati. Bener dong? Kalau kita nggak makan-makan, kita nggak minum-minum, kita bisa mati kan? Saya jadikan Alkitab atau firman Tuhan adalah makanan. Saya asumsikan seperti itu. Saya bisa hidup, bisa terus punya iman. Sehingga menghadapi masalah di depan, saya punya iman bisa mengalahkan. Menang. Habis menang kan ada perlombaan lagi. Ya, ada masalah lagi. Bisa menang lagi. Ya. Terus dengan cara apa? Kalau saya punya makanan yang membuat saya kuat senantiasa. Logika nggak? Masuk dong logika. Ya. Sehingga saya harus lewati masalah ini, menghadapi tantangan yang baru, bahkan cobaan yang berat sekalipun di depan, saya siap aja. Karena apa? Saya selalu makan makanan yang benar, firman Tuhan yang membuat iman saya bertumbuh. Nah, iman yang bertumbuh ini membuat rohnya saya semakin kuat. Dan apapun tantangan dunia, Allah gampang pasti bisa gue kalahi. Nggak ada ketakutan. Kalau kita ingat pada urusan kemarin, orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang tidak mengenal Allah. Lanjut ya saudara ya. Saksian tentang anak Allah. Lanjut ayat. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian bahwa karena roh adalah kebenaran. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Bapa telah menganugerahkan, telah memberikan hidup itu kepada anaknya. Mengaruniakan hidup itu kepada kita lewat anaknya. Jadi barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Kalau nggak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Hidup yang dimaksudkan bukan hidup di dunia ini, tapi hidup yang bersifat kekal. Zoe. Itu saudara. Ya. Jadi sama-sama kita sekarang ini punya prioritas hidup yang benar. Kalau kau sudah jadi seorang yang beragama Kristen is good, keren banget. Tapi jadilah orang yang bukan cuma beragama Kristen, tapi orang yang berusaha menjadi seorang Kristen sejati, pengikut Kristus. Yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang berusaha sama seperti Yesus ketika dia hidup dulu. Orang yang seperti ini, orang yang hidupnya seperti ini, itu akan memiliki anak. Tinggal dalam anak, tinggal dalam Yesus. Dan kalau sudah tinggal dalam dia, dia pun pasti akan tinggal dalam kita. Kalau kita sudah tinggal dalam dia, dia sudah tinggal dalam kita, maka kita jadi satu dengan dia. Dan kalau sudah demikian, siapa lagi lawan kita? Tidak ada. Tidak ada, gitu ya. Kita pasti bisa menang menghadapi apapun juga. Jadi ketakutan tuh nggak ada, kekhawatiran nggak ada. Oke, mungkin takut sekejap, tapi langsung bisa kita patahkan takut itu. Enggak, aku punya iman. Kita mungkin khawatir sekejap gitu ketika dengar sesuatu, kan manusiawi, naluriah aja gitu. Tapi langsung kita, enggak, gue kuat, gue bisa, karena ada Tuhan dalam hidup gue. Gue punya iman yang memindahkan gunung. Gitu kan saudara? Ya. Jadi ketakutan, kekhawatiran tuh tidak terus menguasai kita gitu. Ya. Hidup tuh santai aja akhirnya. Ya lakuin yang terbaik. Kalau udah waktunya Tuhan dapat, kalau belum waktunya Tuhan, tinggal terus lakukan yang terbaik. Kalau kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, nggak mungkin kita kelaparan, nggak mungkin kita kesusahan. Bener saudara. Apalagi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita, itu kau imani. Hidup aja benar. Lakukan aja yang terbaik yang hari ini, sekarang ini menjadi tanggung jawabmu. Kalau kau pegawai, lakukan yang terbaik, jadi pegawai yang baik. Kalau kau punya usaha, dagang yang benar, usaha yang benar sesuai firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kalau udah waktunya Tuhan, berkat terjadi. Kita dapatkan. Kalau belum waktunya Tuhan, kita nggak mungkin kesusahan. Nggak mungkin sampai tergeletak. Percayalah sama saya. Tuhan pasti akan pelihara kita anak-anak. Gitu saudara ya. Lanjut.
Pengetahuan akan hidup yang kekal. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita pasti akan dikabulkan doa-doa kita. Baca baik-baik ayat 14. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau doa kita itu yang kita mintakan tuh menurut kehendaknya, pasti dikabulkan. Nah, supaya kita tahu kehendaknya apa, kan ini ukurannya. Benar nggak, saudara? Coba baik-baik baca ayat 14. Saya baca buat saudara ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa kita pasti dikabulkan, kalau yang kita mintakan dalam doa kita itu adalah kehendaknya. Dan untuk tahu kehendaknya apa? Ya baca doa Alkitab ini. Kalau saudara nggak baca Alkitab ini, maka kehendaknya bisa kau tafsirkan semaunya sendiri. Sehingga akhirnya kau berdoa semata-mata, Tuhan aku pengen usahaku berhasil, Tuhan aku pengen punya rumah mewah, aku pengen punya istri cantik, aku pengen punya tabungan sampai triliunan, aku pengen punya A, B, C, D, semuanya daging. Dikabulkan gak sama Tuhan? Saya yakin kalau itu semata-mata doamu gak akan pernah dikabulkan. Kenapa? Karena itu bukan kehendaknya. Karena yang saya tahu kehendaknya dalam Alkitab ini bukan hal-hal yang bersifat duniawi, kedagingan. Tapi kalau kita minta, Tuhan, aku mohon, Tuhan, aku mau mulai menginjil, Tuhan, aku mau melayani orang-orang yang ada di Bekasi, orang-orang yang ada di Serang, kalau posisi saya di Serpong ya. Saya mau melayani orang-orang yang ada di Banten, Tuhan, di Jawa Barat, Tuhan doa, aku mau menjangkau mereka untuk mengabarkan firman Tuhan agar mereka boleh kenal Tuhan. Tuhan tolong berikan aku kekuatan, kemampuan supaya bisa menjangkau orang-orang yang jauh dari tempat tinggalku ini. Tuhan tolong, saya berdoa dengan sungguh seperti itu. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Loh, menginjil, jadikan segala bangsa muridku kan kehendak Tuhan, perintah Tuhan malah. Dan kalau itu yang saya doakan dan itu kehendak Tuhan, maka otomatis itu bukan saya bisa melayani orang di Banten, orang di Jawa Barat, tapi segala kebutuhan lainnya, tetek bengeknya pasti Tuhan siapin nggak kira-kira? Apa itu misalnya? Ya uang. Karena untuk melayani orang di Banten, orang di Jawa Barat, kalau nggak punya uang gimana caranya? Mobil, kendaraan, motor, akomodasi, nangkep saudara ya? Pakaian, perlengkapan sepanjang melayani, cadangan dana untuk bisa memberkati orang-orang di sana. Tapi kan itu tidak kita minta. Kita minta yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi dalam pengabulan doa kita oleh Tuhan, karena kita meminta kehendaknya, hal-hal yang tidak kita minta, di mana kita akhirnya bisa semuanya tercukupi ketika akhirnya melakukan kehendak Tuhan itu tersedia. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Jadi sekarang ini saya sih nggak pernah tuh, meskipun hati saya bilang, Tuhan, gue pengen mobil yang lebih besar gitu, karena mobil yang sekarang ini ya udah untuk dengan anak-anak saya yang besar udah nggak bisa lagi muat. Tapi nggak pernah saya bawa dalam doa, nggak pernah. Kalau saya ya nggak ada momen khusus gitu saya doa minta mobil gitu, karena bagi saya mobil itu daging duniawi. Saya lakukan aja bagian saya. Ya, apa itu? Ya melayani, ya kalau ke gereja, ya, sungguh-sungguh naik mobil, ya Tuhan kan lihat nanti. Tuhan lihat, wah mobilnya Seno benar udah sempit gitu ya, anaknya udah gede-gede semuanya. Senonya gede, isinya gede, anak-anaknya gede, wah udah gak muat nih. Nanti ada caranya Tuhan lah. Yang penting gue kerjain aja bagian gue, apa hari Minggu misalnya, karena mobil itu dipakai kalau penuh ya pas ke gereja aja. Karena kalau saya ke pasar kan nggak pernah serombongan gitu. Saya pelayanan kemana-mana juga nggak pernah serombongan, karena anak saya kan sekolah gitu. Yang biasa momen-momen bersama itu ya kalau ke gereja ya, atau kalau mengunjungi orang tua gitu ya. Jadi satu mobil tuh cukup penuh gitu ya. Nanti ada waktunya Tuhan. Kalau udah waktunya Tuhan pasti Tuhan siapkan kan. Tuhan tahu kok. Hari ini dia belum kasih, maafkan saya kalau saya contohin diri saya, mobil baru kenapa? Karena lihat yang lama masih bisa kok, saya masih pandemi juga kan.
Yang kecil juga belum ke gereja kan, nggak boleh juga kan ada aturan pemerintah nanti. Yang boleh ke gereja itu, boleh ke rumah ibadat itu kalau sudah divaksin. Nah, yang kecil belum divaksin, jadi masih bisa lah muat 4-5 orang di mobil itu. Tapi kalau misalnya sungguh ya, kayak kemarin acara 17 Agustus, saya doa Tuhan, saya puasa ya, Tuhan pengen acara yang sudah kami susun ini jadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang yang nonton diberkati sungguh-sungguh, dipuaskan sungguh-sungguh, semakin bertobat. Itu saya doa sungguh-sungguh ya. Bahkan ketika belum terjadi ya, ini kesaksian dikit ya, sebelum program itu terjadi ya, sebelum bahkan saya ngomong sama teman-teman yang saya bentuk jadi panitia, saya baru berikhtiar nih, Tuhan nanti tanggal 17 Agustus bikin apa ya, tahun kemarin bikin acara seperti ini nih, tahun ini bikin apa ya, terus dapat ide gitu. Saya yakin Tuhan kasih ide, yes, Tuhan gue mau bikin acara begini, Tuhan tolong ya Tuhan, aku mau doa dulu deh sebelum aku pilih orang-orang untuk jadi panitia. Aku mau doa supaya kalau dia dari Tuhan, aku sejahtera. Tahu nggak saudara, itu lagi dalam pergumulan doa itu ya, saya cuma mintanya dia sejahtera nggak nih ya, karena takutnya saya bikin seperti itu karena kedagingan ya. Saya kepengen kalau bukan dari Tuhan nggak usah lah, ukurannya sejahtera. Nah, ketika saya lagi berdoa tiba-tiba ada berkat, dan berkatnya itu ya cukup untuk buat acara seperti itu saudara. Makanya ketika saya bikin tim, kan ada tim dana, saya bilang boleh dicek sama tim dana dan semua tim yang nama-namanya Bapak Ibu bisa lihat di acara kemarin tuh, di kredit title di bagian belakangnya ada nama-nama panitia. Saya bilang lo nggak usah pikirin uangnya, tetap ada sisi dana. Kenapa? Karena kita mau mengajak kolaborasi, saya bilang gitu. Karena bikin acara ya, kalau ada orang mau memberkati ya, kita ajak, mau nggak ikut bersama-sama gitu ya, menabur gitu ya. Orang itu menabur, kan orang itu juga memberkati, dia akan diberkati juga dengan taburan dia ya. Tapi kalaupun nggak ada, nggak usah pikir ya, nggak usah bikin yang ngoyo-ngoyo cari dana sampai mati-matian, nggak, bikin aja ya. Kalau mau ngajak perusahaan-perusahaan untuk jadi sponsorship, bikin aja, saya bilang gitu proposalnya, tawarin aja, tapi nggak usah ngoyo. Kalau nggak mau pun nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan berkatnya ya. Kalau ada lebih, berkatnya itu bisa kita pakai untuk hal yang lainnya. Kayak kemarin kita menabur, kita bikin makanan, kita bagi-bagi makanan di tanggal 17 Agustus ya. Itu saya nggak buka siapa yang mau nabur, nggak, karena berkatnya sudah ada tadi ya, dari teman-teman yang ikut nabur itu masih ada tersedia. Nah, kita pakai buat itu saudara. Jadi buat acaranya sudah ada. Nah, dari taburan teman-teman itu, jemaat, ada orang-orang juga yang bahkan nggak kenal sama saya gitu yang ikut menabur, yang kita pakai untuk memberkati orang-orang di jalanan. Itu nggak kita publish di jemaat ya, kita sudah ada berkatnya kok. Saya cuma tunjuk aja, kamu masak ini ya, tolong ya Bu masak ini ya gitu ya, dananya udah ada, tinggal buat aja berapa, budgetnya berapa, kita nanti akan keluarkan. Terus tiba-tiba dapat laporan ada satu orang ibu yang mau nyumbang ini. Terus panitia nanya sama saya, boleh nggak? Ya sebenarnya sih menunya udah cukup, saya bilang gitu. Tapi kalau dia mau nabur, ya kan berarti dia kerinduan dia untuk menabur. Masa ditolak? Ya udah dia nabur aja. Ya, nanti tinggal diatur aja sedemikian rupa. Jadi menunya banyak, bukannya kalau berkati orang ya satu box gitu, satu tempat makan gitu, lauknya ada 5 macam, kan luar biasa. Biasanya orang kalau nabur itu kan paling menunya cuma 2 macam ya, ayam sama cabe sama sambel gitu misalnya kan ya. Nasi box kan biasanya kan begitu gitu ya. Ini kalau sampai 5 macam kan luar biasa, memberkati. Ya udah, ya silakan aja, tapi kita tidak pernah buka gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang telepon saya, Pak saya nabur beras ya gitu ya. Ya puji Tuhan ya, kita udah siapin dananya, tiba-tiba ada orang nabur beras ya, dan akhirnya uangnya bisa kita pakai. Jadi di box itu kemarin ada makanan, dan juga kita taruh ya beberapa rupiah lah di uang itu saudara. Jadi dalam box itu ada uangnya, ada makanannya juga. Dan saya doa sungguh ya, agar yang dapat berkat itu di jalanan ya orang-orang yang memang membutuhkan ya. Jadi sama-sama saudara. Jadi kalau kita hidup punya perspektif kayak gini, itu pasti diberkati. Ini contoh yang baru terjadi kemarin.
saya ngomong nih di program ini nih, ya. Saya nggak akan ngomong di mana-mana di program ini. Jadi yang nonton ini aja nih, yang nonton malam ini aja denger nih, ya. Kemarin ada kerinduan lah ya dari tim Imam Musik untuk punya mic untuk WL yang bagus gitu. Saya bilang ya udah apa ya, kita doa. Saya bawa dalam doa. Diajukanlah merek tertentu, tipe tertentu, ya harganya ya cukup mahal untuk ukuran mic ya. Kan mic yang 1 jutaan juga banyak, tiba-tiba minta yang berkali lipat itu. Oke, kita belikan ya. Saya cuma doa sama Tuhan gini, Tuhan, berkatnya sudah tersedia. Aku beliin mic ya untuk pelayanan supaya tim Imam Musik, dalam hal ini worship leader tuh kalau nyanyi lebih enak ya, suaranya nggak perlu keras tapi dapat lebih bulat atau apalah teknisnya saya nggak tahu. Saya akan beli Tuhan karena ini buat kemuliaan Tuhan loh ya, buat hormat kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami belikan itu ya, terus via online ya, terus barang datang, terus saya nggak ngapa-ngapain itu, saya nggak cek apa-apa. Tiba-tiba saya cek iseng-iseng aja gitu ya, nomor rekening pelayanan digital kami yang ada di channel ini kan, ada nomor rekeningnya gitu kan ya. Terus ketika saya cek, ada orang berkati, saya nggak kenal siapa dia. Dan yang pastinya kalau orang masukin ke nomor rekening digital kami itu pasti bukan bukan untuk persembahan atau apa, karena persembahan biasanya kan di rekening yang lainnya ya. Mungkin orang tahu rekening ini ya dari program 17 Agustus kemarin, atau dari nonton program di The Warriors gitu ya, yang memang nomor rekeningnya nomor rekening pelayanan digital kami. Itu ada orang memberkati bahkan 2 kali lipatnya daripada nilai yang harus kami belikan mic itu. Lu bayangin, ya di atas ya tidak, di atas tidak, saudara. Jadi saya mau beli mic dengan nominal taruhlah harganya 5 gitu ya. Terus tiba-tiba mic-nya sudah dibeli loh nih ya. Sambil saya berdoa tadi, Tuhan, saya mau beli mic dengan uang yang Tuhan percayakan kepada gereja pelayanan digital supaya pelayanan kami lebih bagus dan Tuhan tentu dimuliakan nantinya. Ya. Kami kerjakan itu, tiba-tiba satu hari semalam saya cek ada orang masukin berkat ya. Kalau itu ada Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu yang menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan gitu ya. Kalau dari namanya sih saya kayaknya belum kenal gitu ya. Jadi memberkati yang notabene bukan 5 tapi 2 kali 5, 10, saudara. Lu bisa bayangin? Dan saya mau ngomong, hidup saya tuh seperti itu terus, saudara. Saya nggak pernah minta untuk tadi kayak mobil, kayak mau renovasi rumah karena anak saya. Di pikiran saya sih ada, Tuhan mau bikinin kamar buat anak gitu supaya anak udah remaja punya kamar sendiri gitu. Tapi nggak pernah saya ucapkan gitu. Karena bagi saya Tuhan tahu kok kebutuhan saya. Kalau dia belum cukupi ya berarti belum waktunya dia. Kalau saya berdoa, saya harus meminta kepada Tuhan. Yang saya bilang nih, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Saya hanya meminta sesuatu yang memang kalau bagi saya di otak saya untuk kemuliaan dia, untuk kehendaknya, bukan kehendak saya. Makanya saya berani ngomong di mimbar. Saya nggak pernah doa lagi untuk saya. Gak, bagi saya yakin kebutuhan saya pribadi dan keluarga itu Tuhan sudah cukupi. Kalaupun saya harus minta kepada Tuhan itu untuk pekerjaan dia, untuk kehendaknya. Dan ini yang saya saksikan. Ketika saya lakukan itu, Tuhan berkati. Sehingga kas gereja kami, terutama kas pelayanan digital kami, bukannya berkurang, malah bertambah. Padahal mestinya harusnya berkurang, saudara. Ajaib ya. Ayo sekarang ini coba, saudara juga seperti itu. Ya, kalau meminta itu bukan meminta untuk saya. Cobalah pakai bahasa. Makanya cerdik seperti ular itu penting. Ya. Misalnya nih, contoh nih, saya kasih contoh aja nih. Ya. Supaya saudara ngerti cara doa yang benar gitu ya. Tuhan, aku kepengen membahagiakan istriku. Oh ini yang suami nih, ingin belikan dia sesuatu yang menyenangkan sebagai tandaku mencintai dia dengan sungguh. Pengen deh Tuhan kasih dia kalung, leontin kah, cincin kah,
apalah gitu, atau beliin kosmetik dia yang bagus supaya dia kalau keluar rumah bisa dandan yang cantik, dia juga bangga sama dirinya sendiri. Pengen deh ngebahagiain dia, beliin baju, beliin apalah gitu saudara. Ya, pengen Tuhan, aku percaya di waktumu aku bisa berikan yang terbaik buat istriku. Itu kehendak Tuhan bukan? Coba pikir. Membahagiakan istri, mengasihi istri, mencintai istri, membuat istri bahagia, istri senang. Itu kehendak Tuhan bukan kira-kira? Tapi tulus kan saudara? Kita doanya tulus seperti itu. Saya percaya nanti Tuhan akan dengan waktunya nggak lama memberkati saudara. Tapi jangan ketika kau diberkati, kau lupa sama apa yang kau doakan itu. Waduh, diberkati, ya udahlah, gue beli cincin akik aja lah, gue beli aja deh ini ikan koi lah, karena gue suka ikan koi. Lupa sama janjinya untuk bahagiain istri. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita doa tuh seperti itu saudara, bukan untuk kita, Tuhan berkati aku, tapi buat kehendak dia ya. Tuhan, aku pengen deh punya usaha tuh yang bisa berkati orang. Pengen gitu jadi berkat, sehingga kalau aku punya toko, punya kelontong lah, punya kios kecil lah, ada 3 pegawai yang pegawai itu bisa hidup dari berkat yang Tuhan percayakan pada aku. Pengen gitu berkati mereka, berkati orang. Pengen gitu Tuhan ya. Jadi kerja itu bukan cuma untuk keluarga, tapi kerja juga untuk memberkati orang lain. Itu kan kehendak Tuhan bukan? Supaya kau jadi berkat bagi banyak orang. Ya, detailnya apa, minta toko, minta ini nggak usah. Tapi kalau bagi saya menerjemahkan, menafsirkannya sederhana aja. Tapi yang kau minta kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti caranya Tuhan, apakah Tuhan memberkati kau perusahaan baru kah, kios baru kah, usaha baru kah, itu urusannya Tuhan aja. Tuhan tahu kapasitas kita kok. Begitu kan saudara? Nah itu yang saya ajarkan ya. Hidup saya seperti itu sih. Hidup saya seperti itu. Saya nggak pernah minta sama manusia, nggak pernah ngemis sama manusia, apalagi nipu manusia untuk sekedar hidup. Nggak. Sesusah-susahnya saya pernah mengalami susah juga saudara. Rekening di bank nggak ada, dikeluarkan dari pelayanan, nggak ada lagi. Ya kalaupun hidup tinggal sebulan doang bertahan. Keluaran terus ada. Cicilan rumah belum lunas saat itu, mobil belum lunas, anak sekolah tiap bulan di sekolah yang cukup baik yang harganya mahal bulanannya. Kalau orang dunia udah putus asa tuh. Ada temen nawarin, "Sen, lo kerja sama gue aja deh. Pak Pendeta, lo kerja sama gue aja lah. Udah gampang kok. Ya, pokoknya nama dulu aja lah. Yang penting Pak Pendeta nanti hidupnya terpelihara." Godaan tuh saudara, godaan itu. Ya, dengan disebutin nominal gaji saudara. Saya cuma jadi kayak komisaris begitulah gitu ya. Nanti kalau enjoy ya, kalau nanti Pak Pendeta mulai menikmati gitu ya, kata dia ya silakan nanti di hal-hal yang lebih detail lagi. Tapi kalau nggak, nama aja lah ya. Tergoda. Jadi dalam hati Tuhan panggil aku kan dulu untuk melayani Tuhan full. Suruh keluar dari pekerjaan, nggak kerja lagi seperti orang dunia, tapi melayani Tuhan aja. Tuhan janji pelihara aku. Nah masa aku harus kembali seperti ini lagi? Ya, gak salah, gak dosa sih. Cuma kayaknya kalau harus begini lagi, kenapa dulu yang lalu aku tinggalin gitu? Bukankah kalau yang lalu aku gak tinggalin, aku udah jadi bos gitu? Karena perusahaan tempat saya kerja dulu udah perusahaan yang menggurita, perusahaan besar sebenarnya. Ya. Saya pasti jadi orang penting di situ. Ya. Nah udah, kalau saya kerja sekarang berarti udah 20-an tahun saya di situ. Wah, iya kalau saya nggak dibajak sama perusahaan yang lain lagi karena kondisi saya yang bagus. Saya yakin saya kalau kerja dimanapun pasti oke, karena saya selalu punya prinsip why not the best gitu. Kenapa nggak yang terbaik? Kenapa saya harus gini Tuhan? Saya tolak. Ya tiba-tiba Tuhan pelihara. Ada yang berkati saya dan akhirnya ada the way ini. jadi kita belajar sekarang ini meminta sesuai yang kehendak Tuhan. Makanya kalau kau melekat sama Tuhan tuh, hatimu tuh tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan.
Ketika lihat anak susah, misalnya kondisimu lagi susah, jangan doa Tuhan berkati aku Tuhan, anakku butuh susu Tuhan, pengen gitu, supaya dia bisa tumbuh dengan sempurna, dengan susu yang baik. Itu kan demi anak, dan itu kebenaran, dan itu kehendak Tuhan kan. Bukankah kita orang tua memang kehendak Tuhan harus membiayai atau menghidupi, berusaha bertanggung jawab atas anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tapi ekspresinya bukan cuma doa doang, tapi kau berusaha kerja gitu. Kerja apapun juga, meskipun kerja kasaran. Jadi kau berharap doa sama Tuhan supaya anakmu yang masih balita itu bisa minum susu yang bagus. Tapi selain kau mengandalkan Tuhan dan berdoa, kau bekerja juga. Mau jadi pengamen kah? Mau jadi kuli bangunan kah? Ojek online kah? Meskipun itu pekerjaan yang kasar menurutmu, karena kau tadinya di kantoran, tapi karena pandemi dipecat. Kerjain, saudara. Saya yakin bukan cuma susu anakmu yang terpenuhi, hidupmu pun nanti akan terpenuhi. Karena Tuhan lihat saudara, kau bertanggung jawab, bukan cuma bisa minta-minta doang. Ada banyak orang Kristen yang hari ini doa, tapi nggak kerja. Ditawarin kerjaan sama orang, enggak saya mau melayani Tuhan aja. Melayani Tuhan itu maksudnya apa? Kalau melayani Tuhan tuh pergi menginjil gitu ya, pergi apa gitu ya. Ini melayani Tuhan konsepnya ya tunggu diundang khotbah. Itu mah bukan melayani Tuhan, tunggu panggilan saudara. Kalau melayani Tuhan itu ya nggak nunggu panggilan, tapi menciptakan pelayanan. Ya doain orang, datang ke rumah sakit, datain orang sakit. Khotbah nggak perlu diundang, tapi ciptakan pelayanan sendiri. Buat di channel YouTube kayak, buat di Instagram kayak, buat di TikTok kah. Jangan cuma doa, enggak doa, tapi susah. Tapi cerita susahnya diomongin ke orang-orang. Iya saya susah nih, sekarang nggak punya uang nih, nggak bisa makan nih. Yuk kerja yuk, enggak saya mau doa aja, saya mau melayani Tuhan aja. Lah kan konyol saudara. Kalau mau makan kerja, gitu loh saudara. Jadi sama-sama kita, makanya kalau kita nanti kalau kau ikuti nih, kalau saudara bertahan terus ya bersama saya, lewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selesaikan tadarusan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita tuntas, kau pasti dapat perspektif yang baru. Kalau sebelum tamat saya sudah dipanggil Tuhan dulu, lanjutin ya saudara ya. Kalau saudara belum tamat tapi sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, ya saudara udah untung ketemu Tuhan gitu. Tapi maksud saya, kita jangan sampai gara-gara ya saya nggak ada, nanti saya mati duluan, atau kita terpisah kota jauh, kesibukan, kok nggak punya kerinduan membaca Alkitab. Jangan sampai itu maksud saya. Ya, itu ya saudara ya. Saya pun juga begitu, sampai akhir saya nggak mungkin saya nggak baca Alkitab. Meskipun saya udah tahu banyak ayat, sudah ngerti, ya. Tapi membaca Alkitab itu harus menjadi kerinduan, kehausan. Orang luar di sana tuh banyak yang yang penting doa. Enggak, kalau nggak baca Alkitab gimana bisa kenal Tuhan? Jadi sama-sama saudara ya, kita lanjutkan terus kehidupan membaca Alkitab ini. Tadarusan Alkitab harus kita jaga terus. Lanjut. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita tidak mau masuk isu di konteks ini, dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya saudara ya. Yohanes pun tidak main di isu itu. Cuma Yohanes mengatakan kalau kita melihat ada saudara kita berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa sih? Mau nggak mau jadi bahas juga ya. Jadi dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang menghujat Tuhan. Jadi orang kalau sudah menghujat Tuhan, itu tidak ada pengampunan lagi atas dia. Ya. Jadi kalau orang
itu berbuat dosa, ya dosa ya tetap dosa, ya. Kejahatan adalah dosa, ya. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya, kayak misalnya kebiasaan dia berbohong, kebiasaan dia mencuri, kebiasaan dia ngucapin kata-kata yang sia-sia gitu, ya. Netizen sekarang kan banyak yang komen negatif gitu, hal-hal kayak gitu kan dosa itu, tapi kan nggak mendatangkan maut, maksudnya bukan dosa yang menghujat Tuhan, ya. Kalau dia bertobat dia pasti bisa, tapi kalau orang sudah menghujat Tuhan, sudah benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, itu sulit untuk bisa bertobat. Sampai pada pertobatan itu sulit, ya. Jadi kalau dosa yang tidak mendatangkan maut ini dilakukan oleh saudara kita, kita katakan, Yohanes katakan tadi, sebaiknya kita berdoa kepada Allah supaya Dia memberikan hidup kepada saudara kita itu, menjamah saudara kita itu, ya. Dan tentu lewat aksi kita, yang kalau memang kita dekat dengan Dia, kita menasihatinya, kita memberikan masukan, arahan, nasihat, dan lain sebagainya, tentu dengan bijaksana, bukan dalam tendensi menghakimi, ya. Nah, kejahatan adalah dosa. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi, kalau benar-benar lahir dari Allah, maka dia tidak akan berbuat dosa lagi, termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi kita tidak boleh menghakimi, lu berarti nggak dari Allah. Didoakan dulu, dibawa dalam doa dulu. Jadi kalau kita sudah doakan orang ini terus berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut sebenarnya, sudah dibawa dalam doa, dalam puasa, sudah dinasehati, sudah dikasih masukan, sudah ditumpangi tangan, tapi orang ini terus berbuat dosa, meskipun dosa itu dosa tidak mendatangkan maut, bukan dosa menghujat Tuhan, tapi hidupnya terus seperti itu gitu, narkobaan, ya, terus juga ya hidup yang nggak bener lah, mabok-mabokan, jinah cabul terus menerus, gitu ya. Ya sudah. Kalau kita sudah doakan, kita sudah nasihati, terus-menerus dilakukannya tanpa rasa bersalah, ya sudah. Berarti dia bukan berasal dari Allah. Meskipun dia beragama Kristen kayak apapun. Kalau seperti itu, buat apa yang harus kita lakukan lagi? Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Ya. Serahkan sama Tuhan. Kita sudah ambil bagian kita kok. Kita sudah doakan dia dan sudah juga tegur dia dengan sopan, dengan baik dan kasih. Jadi kalau sudah nggak mau bertobat, ya hidupnya, karakternya mau begitu aja, ya sudah, ya. Kan ada orang yang seperti itu, ya. Orang yang santai aja, ya. Orang yang ya hidupnya kayak nggak ada passion gitu, ya. Nggak ada gairah, nggak ada tanggung jawab. Ada loh orang seperti itu, dan orang-orang ini kan bukan dosa yang mendatangkan maut. Dia tidak menyakiti orang, dia tidak melukai orang, dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, tapi dia nggak bertanggung jawab atas hidupnya dia sendiri. Ya, dia nggak mau upgrade dirinya, dia nggak mau ya santai aja hidupnya. Nah, orang seperti ini kita bawa dalam doa aja. Kalau udah dibawa dalam doa, terus kita kasih masukan, nasihat, dia nggak mau denger, ya sudah, berarti dia tidak dari Allah, gitu aja. jadi energi kita juga nggak habis sama orang-orang model begini gitu, ya. Tapi tentunya ya, kalau itu kita yang harus bertobat. Jadi ayat ini jangan dipakai buat orang lain gitu. Ayat ini dipakai buat kita, ngaca, saudara. Apakah saudara sudah jadi orang yang berubah gitu? Masih nggak melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut? Kau mungkin tidak pernah menghujat Yesus, tidak mungkin sangkal Yesus, tidak mungkin berkata Yesus kau jahat, kau bukan Tuhan. Mungkin tidak kau lakukan itu, karena kau percaya kepada Dia. Tapi meskipun kau percaya sama Dia, kau masih melakukan dosa-dosa tadi. Yang kata orang tuh mungkin dosa kecil gitu. Padahal nggak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa adalah dosa. Semua kesalahan adalah dosa. Ya. Nah, kalau kau masih seperti itu, bertobat dengan sungguh. Tinggalkan dosa itu. Meskipun itu dosa yang kau anggap kecil, hiduplah melakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan mengalir atas hidupmu dan kau bisa jadi berkat bagi banyak orang, ya. Jadi sama-sama dikerjakan bagian kita, saudara. Lanjut ya, ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan apabila kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar
dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi ini nasihat terakhir dari Yohanes, bahwa kita harus mengenal yang benar. Kita yang di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita harus ada dalam situ. Ya. Jadi arahkan dirimu ke sana. Ya. Pemahamanmu yang seperti ini bisa kau dapatkan bukan cuma dari hubungan pribadimu dengan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang di sekitarmu. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik, itu harus dipegang terus. Ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan sebenarnya, ya gini loh, ya. Saya punya banyak teman di dekat rumah orang tua saya yang menurut saya nggak grow up, nggak dewasa. Padahal mereka semuanya punya pendidikan yang bagi saya lumayan bagus gitu loh. Bukan drop out SMP, SMA, tapi bahkan udah lulusan sekolah tinggi semuanya, S1 semuanya. Tapi kalau saya lihat ke rumah ibu saya, selalu ada orang-orang yang nongkrong gitu, ya, yang nongkrong di depan komplek gitu sebenarnya. Enggak salah ya Pak? Enggak salah sih, ya. Cuma saya lihat orang-orang itu ya begitu-gitu aja, ya. Kenapa? Karena pergaulannya seperti itu, ya. Jadi meskipun dia secara pribadi punya gelar S1, S2, S3, tapi kalau pergaulannya seperti itu, maka dia akan terusakkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya, dengan usia yang sudah nggak muda lagi, karena banyak yang di atas saya, dengan tiap hari hanya nongkrong di depan komplek, ngobrol sana, ngobrol sini, bukankah itu sesuatu yang nggak menghasilkan? Bukan sesuatu yang, dimana mereka mestinya di usia-usia yang masih produktif ini mereka berkarya gitu. Pengen ngobrol, cengenges, ngobrol sana, ngobrol sini sambil ngerokok. Tidak melakukan sesuatu yang bermakna, bahkan mungkin merugikan orang-orang di sekitarnya. Dan itu banyak terjadi di gereja. Banyak orang nongkrong-nongkrong di gereja doang, ngobrol-ngobrol di gereja, ketawa ketiwi di gereja, tapi tanpa sesuatu gitu. Ya. Dan saya harus akui, saya pun dulu begitu. Saya dulu di gereja. Boleh ditanya kalau Bapak Ibu kenal orang tua saya habis kuliah pasti nongkrong di gereja. Ngobrol sama orang-orang di gereja, seolah-olah rohani, tapi sebenarnya kalau saya mau jujur, di gereja pun saya cuma ketawa, ketiwi, ngobrol sana, ngobrol sini, sesuatu yang nggak penting banget untuk dihabiskan, bukan sesuatu yang bermakna, bukan sesuatu yang berguna sebenarnya. Dan hari-hari ini jujur banyak, ya. Nah, yang penting kemana? Ke gereja. Seolah-olah kalau di gereja tuh sudah sesuatu hal yang bagus gitu. Padahal yang diomongin hal-hal yang gak bermanfaat sama sekali. Dan inilah yang harus dikoreksi oleh setiap kita. Ya. Kalau saya sih, mungkin karena usia juga ya. Saya kalau untuk ngobrol-ngobrol yang gak jelas-jelas, cuma ketawa ketiwi gitu, ngomongin orang, males gitu. Ya. Tapi kalau ketemu, ya jangankan di gereja, di bar sekalipun, kafe manapun, tapi kalau itu tujuannya untuk sesuatu yang wah gitu untuk Tuhan, saya jabanin. Ya. Tapi kalau ketemu di gereja sekalipun, tapi kalau banyakkan cengengesnya nggak sesuatu yang bermanfaat, buat apa? Ya. Kecuali kita ketemu untuk ibadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya. Belajar Alkitab, nanti setelah selesai itu ada waktu koinonia, persekutuan, sharing, ada cengengesnya sedikit, is okay lah itu. Tapi kalau kumpul hanya untuk itu doang, what for gitu saudara. Ya. Dan kita harus waspada terhadap berhala, karena banyak berhala-berhala itu ya bukan berhala patung lagi saudara, tapi sesuatu yang kita yakini, kita posisikan itu bagus, padahal bukan bagus. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang sekarang menjadikan pelayanan itu berhala. Dia melayani ke sana, melayani ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, alasannya pelayanan, tapi tidak bertanggung jawab atas diri dan keluarganya. Berapa banyak sejarah gereja sudah mencatat orang-orang hebat yang dalam tanda kutip hebat dalam pelayanan, tapi
apa yang dia punya di rumah tangganya berantakan, anak-anaknya berantakan. Apakah ini yang disebut dengan pelayanan yang benar? Itu berhala. Jadi pelayanan dipakai alasan untuk bisa melakukan apapun, seolah-olah yang dilakukan benar. Bahkan kadang-kadang pelayanan ditempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga orang kalau ke pelayanan, mau melayani itu yang dipikirin, baju gua apa? Dandannya kayak gimana? Kostumnya apa? Saya tidak bilang tidak penting untuk mengatur atau memanage semua itu. Oh, bagus aja. Ya. Oh ya, lebih bagus kalau kita pakai seragam warna begini, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi jangan itu yang utama gitu. Ya. Mestinya orang kalau pelayanan tuh ya dia berdoa, dia mengaku dosanya terlebih dahulu kalau ada salah. Terus dia siapkan hati dia untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika dia melayani Tuhan itu ya benar-benar dari hati sungguh. Apapun yang dia layani, entah cuma jadi aser kah, jadi pembawa persembahan kah, pendoa kah, jadi singer kah, jadi worship leader, apalagi jadi pengkhotbah, yang dia lakukan itu benar-benar dia siapkan sungguh. Dia bawa dalam doa. Bukan cuma datang ke gereja, ngapain pelayanan? Nah, kalau semua itu mah orang di luar sana juga bisa. Saya dulu kaget sudah ketika di gereja lama, ya, ada banyak orang yang saya anggap pelayanan ternyata tidak Kristen. Yang namanya soundman itu bukan Kristen, yang namanya orang yang di gereja itu banyak kan bukan Kristen. Saya pikir itu yang di gereja dulu Kristen. Nah, dari situlah saya akhirnya punya pikiran, oh ya kalau begitu, nggak juga semua orang yang hari Minggu ada di gereja itu sebenarnya melayani Tuhan. Ada yang nggak ngerti aja hari Minggu mau kemana. Ada banyak orang yang hari Minggu, oh pengen pakai jas lah, ya. Cuman hari Minggu doang gue pakai jas nih. Jadi dia bukan melayani Tuhan, pengen gaya doang. Dan itu terlihat banyak sekali, saudara. Hari-hari ini masih terjadi. Jadi belajarlah jadi orang yang melayani Tuhan sungguh. Bahkan pelayanan itu bisa jadi berhala, kalau menurut saya. Yang kita harus tempatkan di atas segalanya adalah Tuhan. Makanya kita hari Minggu datang ke gereja, datang dengan sikap hati yang benar. Do the best di situ. Beri yang terbaik di situ. Maksimal di situ. Kalau tanggung jawabnya sudah beres, ada tanggung jawab rekan lain, pelayanan lain yang belum beres, dibantu. Ya, kerjasama di situ. Ketika itu dikerjakan, maka kau baru melayani Tuhan dengan sungguh. Gitu ya saudara ya. Jadi sudah 1 jam nih kita ngobrol nih. Ya, kita akhiri ya. 1 Yohanes selesai ya, pasal terakhir, pasal kelima. Saya doa semuanya bisa paham. Ikuti pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Karena kalau kita ngomongin konteks aslinya, ya itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Ya, sekarang aja dibikin ada pasal-pasalnya, tapi awalnya nggak ada. Yohanes tulis nggak pakai pasal, saudara. Ya, jadi ya mengalir begitu aja. Jadi kalau kau belum ikuti yang pasal 1, pasal 2, pasal 3 karena satu dan lain hal, bisa diikuti. Pertinggalnya ada kok di YouTube ya. Sehingga kau dapat frame yang benar gitu ya, kerangka yang benar, sehingga boleh berpikirnya juga berpikir yang benar ya, sehingga kebenaran yang kau dapatkan kebenaran yang utuh juga ya. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami belajar dari 1 Yohanes, akhirnya pasal 5 sudah kami selesaikan. Dan doa kami Tuhan, kami semua bukan cuma cakap tapi juga jadi pelaku firman. Kami benar-benar mengandalkan Tuhan dengan sungguh, tidak hidup dengan berhala-berhala. Dan kami benar-benar menyikapi iman kami kepada Tuhan dengan baik. Ampuni salah dosa kami pada malam hari ini. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you.